Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada di titik terendah dalam hidup, ketika segala jalan terasa buntu, ketika usaha seakan tak lagi menemukan arah, dan doa-doa terasa menggantung di langit tanpa jawaban? Pada saat seperti itulah, hati sering berbisik lirih, "Ya Allah, ini terlalu berat bagiku. Ini bahkan terasa mustahil." Namun justru di sanalah iman diuji. Kita sering lupa bahwa bagi manusia ada batas, tetapi bagi Allah tidak pernah ada kata mustahil. Apa yang terlihat mustahil di mata kita bisa menjadi sangat mudah jika Allah berkehendak. Karena kekuatan kita terbatas, tetapi kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Judul pembahasan kita kali ini adalah sebuah doa yang lahir dari kedalaman jiwa. Ya Allah, mudahkanlah segala sesuatu yang bahkan mustahil bagiku. Ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi pengakuan tulus bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa, bahwa kita membutuhkan pertolongannya lebih dari apapun di dunia ini. Seringkali Allah tidak langsung mengubah keadaan, tetapi terlebih dahulu menguatkan hati. Tidak selalu Allah memberi apa yang kita minta, tetapi Allah selalu memberi apa yang paling kita butuhkan. Di balik penundaan, ada pelajaran. Di balik kesulitan, ada cara Allah membentuk kita agar lebih dekat, lebih berserah, dan lebih layak menerima ridhonya. Maka pada kesempatan ini, mari kita mulai pembahasannya. Bab 1. Doa dari hati yang paling lelah. Ada satu doa yang sering terucap, bukan karena hafalan, tetapi karena kelelahan. Doa yang lahir bukan dari bibir yang tersenyum, melainkan dari hati yang hampir menyerah. Doa itu berbunyi, "Ya Allah, mudahkanlah segala sesuatu yang bahkan mustahil bagiku." Doa ini biasanya keluar ketika manusia telah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya belum juga terlihat. Di fase ini, manusia tidak lagi berpura-pura kuat. Ia tidak lagi merasa mampu mengendalikan segalanya. Ia sadar, ada batas yang tidak bisa ia lewati sendiri. Dan justru di titik inilah, keimanan diuji dengan paling benar. Apakah ia akan terus berharap kepada Allah, atau berhenti karena merasa lelah? Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. Allah tahu kapan hati kita kuat, dan Allah tahu kapan hati kita rapuh. Allah tidak pernah mencela hamba yang datang kepadanya dengan keadaan lemah. Justru Allah mencintai hamba yang jujur mengakui keterbatasannya. Seringkali, kita berpikir bahwa doa harus diucapkan dengan kata-kata yang indah. Padahal, doa yang paling sampai ke langit adalah doa yang jujur. Doa yang diiringi air mata, keikhlasan, dan harapan yang masih tersisa. Allah mendengar suara hati, bahkan sebelum lisan bergerak. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya ketika hamba itu sedang bersujud. Artinya, dalam kondisi paling rendah di hadapan Allah, justru kita berada pada posisi paling dekat dengan pertolongannya. Jika hari ini engkau merasa doa-doamu belum terjawab, bukan berarti Allah menolakmu. Bisa jadi, Allah sedang menenangkanmu, menguatkan hatimu, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Allah tidak pernah bermain-main dengan air mata hambanya. Maka, jangan berhenti berdoa hanya karena lelah. Jangan berhenti berharap hanya karena jalan terasa panjang. Sebab, doa orang yang hampir menyerah tetapi tetap bersandar kepada Allah adalah doa yang sangat dicintai olehnya. Ketika mustahil menjadi panggung kekuasaan Allah. Manusia terbiasa menilai segalanya dengan logika. Kita menyebut sesuatu mungkin jika masuk akal, dan mustahil jika terasa berat. Namun Allah tidak pernah terikat oleh logika manusia. Bagi Allah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, dan tidak ada yang mustahil.
Justru Allah sering memilih jalan yang mustahil menurut manusia untuk menunjukkan bahwa dialah pemilik kekuasaan sejati. Agar manusia tidak sombong dengan usahanya dan tidak putus asa dengan keterbatasannya. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Di depannya laut terbentang, di belakangnya pasukan Fir'aun mengejar. Secara logika, itu adalah akhir. Namun Allah membelah laut, membuka jalan di tempat yang tidak pernah terbayangkan. Yang mustahil bagi manusia menjadi sangat mudah bagi Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan menyelamatkan. Bukan karena api itu berubah dengan sendirinya, tetapi karena Allah berkehendak. Allah ingin mengajarkan bahwa pertolongan sejati datang ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan mulai menggantungkan segalanya kepada Allah. Saat itulah pintu langit terbuka. Masalah kita hari ini mungkin tidak sebesar laut yang terbelah atau api yang membara, namun rasa sakit di hati, tekanan hidup, dan ketidakpastian masa depan bisa terasa sama beratnya. Kita merasa tidak sanggup, tidak tahu harus kemana, dan tidak tahu harus bagaimana. Di saat seperti ini, ucapkan doa itu dengan penuh keyakinan, bukan sekedar kata-kata, tetapi pengakuan iman. Karena ketika engkau berkata, "Ya Allah," sejatinya engkau sedang menyerahkan segalanya kepada Zat yang Maha Mampu. Bab 3. Doa yang tidak pernah sia-sia. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Janji ini benar. Namun pengabulan doa tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan. Terkadang Allah mengabulkan dengan cara yang tidak kita pahami saat ini. Ada doa yang dikabulkan langsung, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti dengan yang lebih baik, dan ada doa yang dijadikan penghapus dosa. Semua bentuk ini adalah kebaikan, meskipun tidak selalu terlihat menyenangkan. Manusia sering merasa doanya tidak didengar karena hasilnya belum tampak. Padahal Allah sedang bekerja di balik layar kehidupan. Allah mengatur pertemuan, memindahkan keadaan, dan menyiapkan waktu yang paling tepat. Setiap doa yang keluar dari lisan atau hati dicatat oleh malaikat. Tidak ada satupun yang hilang. Bahkan doa yang engkau ucapkan dalam hati, Allah mendengarnya dengan sangat jelas. Jika hari ini engkau masih bertahan dalam doa, itu tanda bahwa Allah masih menjaga imanmu. Karena orang yang benar-benar ditinggalkan oleh Allah adalah orang yang berhenti berdoa. Teruslah berdoa meski dengan suara pelan. Teruslah berharap meski hatimu lelah. Karena doa adalah jembatan antara kelemahan hamba dan kekuatan Allah. Bab 4. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah sering disalahartikan sebagai berhenti berusaha. Padahal, berserah adalah puncak dari usaha. Berserah berarti melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Allah mencintai hamba yang berikhtiar. Namun, Allah juga mencintai hamba yang tidak menggantungkan hasil pada usahanya. Karena usaha bisa gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal. Berserah melatih hati untuk ridho. Ridho terhadap proses, ridho terhadap takdir, tanpa kehilangan harapan. Ridho bukan berarti pasrah tanpa doa, tetapi menerima sambil tetap berharap kepada rahmat Allah. Saat hati berserah, beban terasa lebih ringan. Masalah mungkin belum selesai, tetapi jiwa menjadi lebih tenang. Dan ketenangan inilah yang sering menjadi pintu kemudahan. Allah tahu kapan hambanya perlu diuji dan kapan perlu ditolong. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Bab 5. Allah tahu waktu terbaik. Manusia sering tergesa-gesa. Kita ingin semua cepat selesai. Padahal Allah bekerja dengan waktu yang sempurna. Apa yang kita anggap lambat bisa jadi itulah waktu terbaik. Allah menunda bukan karena tidak peduli, tetapi karena Allah tahu kita belum siap. Allah Maha mengetahui dampak dari setiap doa yang dikabulkan. Jika hari ini engkau masih menunggu, bersabarlah, karena penantian bersama Allah tidak pernah sia-sia. Bab 6. Saat hati hampir menyerah. Hati manusia bisa lelah,
dan itu manusiawi. Namun, jangan biarkan kelelahan membuatmu menjauh dari Allah. Justru di saat itulah engkau paling membutuhkannya. Allah dekat dengan hamba yang terluka. Allah memahami bahasa air mata. Tidak ada keluh kesah yang tidak didengar. Datanglah kepada Allah apa adanya, karena Allah tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran. Bab 7. Janji Allah itu benar. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bukan sekadar ayat, tetapi janji yang benar. Jika kesulitan datang, kemudahan pasti menyertainya. Mungkin belum terlihat sekarang, tetapi Allah tidak pernah ingkar. Tetaplah percaya meski belum melihat hasilnya. Sahabat, jika hingga detik ini kamu masih bertahan mendengarkan renungan ini, yakinlah itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menenangkan hatimu, sedang menguatkan jiwamu, dan sedang mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri. Setiap langkah yang kamu lalui, setiap air mata yang jatuh, dan setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya Allah lihat dan Allah catat dengan sangat benar. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Tekan tombol like sebagai tanda syukur, bukan hanya kepada kami, tetapi sebagai bentuk pengakuan bahwa hatimu sedang diingatkan oleh Allah. Dengan satu like darimu, semoga semakin banyak hati yang dikuatkan dan semakin banyak jiwa yang kembali berharap kepada Allah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bukan semata-mata untuk menambah angka, tetapi agar setiap kali hatimu lelah, setiap kali imanmu turun, dan setiap kali hidup terasa berat, kamu tahu kemana harus kembali. Channel ini akan terus berusaha menemanimu dengan renungan-renungan yang lembut, doa-doa yang menenangkan, dan pengingat agar kita tetap berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Jika kamu merasa renungan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang diuji hidupnya. Mungkin mereka tidak sedang mencari hiburan, tetapi sedang membutuhkan penguatan. Bisa jadi satu kali share darimu menjadi jalan hidayah dan ketenangan bagi orang lain. Tuliskan di kolom komentar doa terbaik yang sedang kamu panjatkan hari ini. Kita akan saling menguatkan dalam doa, karena doa yang dipanjatkan bersama-sama memiliki kekuatan yang besar, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang saling mendoakan dalam kebaikan. Terakhir, tetaplah berjalan meski perlahan, tetaplah berharap meski hasilnya belum terlihat, tetaplah berdoa meski hatimu lelah, karena Allah tidak pernah menyanyiakan hamba yang menggantungkan harapannya kepadanya dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Semoga Allah memudahkan segala urusanmu, menguatkan imanmu, melapangkan dadamu, dan menjadikanmu hamba yang ridho terhadap setiap takdirnya. Sampai jumpa di video berikutnya.